Hari ini kita bersyukur adalah Jumat Agung yang dirayakan dari sejak 2000 tahun yang lampau secara terus-menerus, terus menjadi satu event yang terbesar di seluruh dunia. Tidak ada event yang lebih besar dari kisah kematian Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus, dan kenaikan Yesus Kristus ke surga sampai kepada pencurahan Roh Kudus. Ini merupakan satu rentetan iman percaya kita kepada Tuhan. Maka hari ini saya ingin membagikan kepada kita sekalian firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai 26. Kita akan membaca bersama-sama Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 26. Kita baca setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara tentang kematian Kristus adalah jalan terowongan menuju hidup. Kata intinya adalah kematian Kristus dan prosesnya adalah sebuah terowongan, hasilnya, outputnya kita memperoleh hidup. Bapak Ibu Saudara, semua orang yang hidup tentu pasti akan mati. Pengecualiannya, kalau Yesus datang hari ini, maka kita tidak sempat mati. Tetapi secara umum, semua orang yang hidup pasti akan mati. Bisa matinya saat sudah tua. Saya mendapat bacaan tadi pagi, ada orang anak Pentakosta juga, umurnya hari ini berusia 99 tahun dan dia masih kuat dan belum mati. Tapi ada juga orang yang mati muda, ada juga yang sangat muda, bahkan ada yang mati anak-anak, bahkan yang lebih lagi ada yang mati sebelum dilahirkan. Itu tetap dianggap Tuhan sebuah atau satu pribadi. Kematian seseorang tidak diketahui waktunya. Tidak seorang pun mengetahui kapan dia akan mati. Karena itu adalah misteri. Kalau istilah di sinetron dibilang rahasia ilahi. Hanya kematian itu biasanya umumnya ada sinyal yang jika sinyal itu semakin tinggi, maka itu pertanda kita harus semakin konsen, semakin sungguh-sungguh mempersiapkan kematian. Kalau belum ada sinyalnya, kita bisa sedikit masih santai, mungkin begitu. Tapi secara umum itu ada sinyal. Kalau asam uratmu makin naik, kolesterolmu makin tinggi, itu bagian dari sinyal. Dan makin susah dikontrol, itu makin sungguh-sungguhlah mengikut Tuhan. Makin sungguh-sungguhlah beribadah. Karena itu sinyalnya makin kuat, walaupun itu tidak selamanya mutlak. Tapi itu adalah bagian dari sinyal secara umum. Nanti ada sinyal secara pribadi. Makanya Paulus berani berkata, hari kematianku semakin dekat. Itu sinyal dia sudah baca. Kenapa? Karena jauh hari dia sudah amati, dia sudah pelajari bahwa ada duri di dalam dagingnya.
ada duri di dalam dagingku, dan siang malam aku berdoa, bahkan berulang-ulang aku sudah berdoa supaya Tuhan mencabut duri dalam daging, tetapi Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Berarti Tuhan izinkan ada duri itu yang akan terus menunjuk kepada sinyal. Makin kuat sinyal itu, maka makin pahamlah Paulus, sehingga dia berkata, hari kematianku sudah dekat. Saya tidak tahu kita di sini seberapa besar sinyal-sinyal kita masing-masing. Tapi percayalah, sinyal itu harus membuat kita makin sungguh-sungguh. Walaupun hari, tanggal, bulan kita tidak tahu persis, tetapi sinyal itu dalam pengamatan Paulus membuat kita harus makin waspada. Dan kematian adalah sebuah peristiwa yang paling ditakuti semua orang. Saya sudah mengamati dan sudah mungkin puluhan kali saya mendampingi orang yang mau mati. Sudah puluhan orang sampai menjelang napas terakhir. Jadi kalau ada nanti Bapak Ibu pemuda yang mau mati, segera telepon Pak Gembala supaya tambah bilangannya 1. Kenapa? Itu perlu juga. Karena di situ kadangkala kita makin sharing. Saudara yang sudah mulai menjelang masuk ke rumah yang abadi, kan sudah pernah saya khotbahkan, tanda-tanda orang yang akan mau masuk surga itu kalau rumahnya sudah selesai. Tuhan kan bilang, aku pergi menyediakan rumah bagimu. Apabila sudah selesai, maka aku akan datang menjemput kamu dan membawa ke situ. Berarti kalau kita hari ini belum dipanggil Tuhan, rumah kita belum selesai. Nanti kalau udah selesai, maka dia akan datang. Cuman harapan rumah saya aja lah belakangan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kematian adalah sesuatu peristiwa yang paling ditakuti semua orang. Baik yang muda, kalau dia sudah mau sekarat, kita tanya. Kalau waktu sehat kita tanya umpamanya, kamu takut mati? Paling dia bilang tidak. Karena bagi dia belum mungkin mati. Tapi coba kalau dia udah sekarat, udah mulai parah. Coba tanya, kau sudah siap mati nak? Atau sudah siap mati om, tante? Pasti dia bilang tidak. Kalau bisa perpanjanglah dulu. Itu umum. Semua orang takut mati. Kenapa? Hampir semua orang takut mati karena kematian adalah sesuatu yang sangat memilukan. Memilukan karena berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Berpisah dengan suami kalau dia seorang perempuan atau istri. Takut dia itu mati karena meninggalkan suaminya. Takut suaminya. Suaminya takut apa? Kenapa seorang istri takut mati? Kira-kira apa? Takut suaminya? Ya betul. Ini hebat dia, berlindung di anak-anak. Takut tidak ada yang ngurus anak-anak. Tapi sebenarnya bukan hanya itu. Takut suaminya? Kalau takut suaminya menyusul, alhamdulillah. Tapi kalau takut suaminya apa? Coba. Takut suaminya kawin lagi. Pasti. Tapi saya mau balas. Saya sudah melakukan riset. Yang lebih takut sebenarnya kalau duluan mati suami yang lebih duluan takut. Takutnya apa? Kebalikannya tadi. Benar, ibu-ibu, bapak-bapak, benar, saya sudah riset itu.
Yang paling takut kalau suami duluan mati, suami itu yang takut kalau istrinya kawin lagi. Paling tidak rela suami istrinya kawin lagi. Ini udah riset ini. Walaupun istri-istri boleh bilang nggak mungkin kawin lagi. Benar, bisa. Tapi itu sudah riset. Suami-suami paling takut kehilangan istri. Termasuk saya. Karena itu kita jaga keluarga kita. Kita jaga suami kita, kita jaga istri kita supaya sampai tua bersama. Jadi bukan hanya itu sebenarnya. Kenapa orang takut mati? Karena takut berpisah dengan semua orang yang dikasihi, ya tentu anak-anak. Alasannya anak-anak masih kecil, nanti udah anak-anak besar, apalagi alasannya anak-anak belum menikah. Anak-anak udah menikah, apalagi belum lihat cucu. Itu rumusnya kok. Udah punya cucu, apalagi masih pingin lihat cicit. Semua orang hampir takut mati. Sebenarnya bukan karena alasan itu. Dari sisi pandangan kerohanian, mereka ada perasaan takut kemana arah kematian. Arah kematiannya kemana? Sehingga apa saja pasti akan dilakukan manusia jika kematian bisa dihindari. Termasuk berobat ke semua dokter yang paling hebat, paling ahli, akan pergi menjual harta kekayaannya untuk menggantikan kematian mungkin dengan hidup, perpanjangan usia. Namun orang hidup hanya bisa mempersiapkan kematian masing-masing. Nah ini, kita hanya bisa mempersiapkan kematian. Menunda, saya tidak tahu persis. Mungkin menunda dengan menjaga pola hidup, oke. Tapi itu tidak mutlak. Intinya kita hanya bisa mempersiapkan kematian kita. Belum pernah mungkin Bapak Ibu mendengar bagaimana mempersiapkan kematian masing-masing. Kenapa? Supaya mempersiapkan kematian itu supaya saat kita mati ada yang menangisi, ada yang meratapi. Jangan sampai ditertawai. Jangan sampai orang menaikkan doa syukur terima kasih, cepat dia mati. Itu pasti ada alasannya kenapa. Karena orang itu bikin onar, bikin susah, bikin keributan, merugikan tetangga, main palak-palak. Hampir doanya orang pasti dia bilang, oh syukur alhamdulillah. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan kematian kita supaya ada yang menangisi, ada yang meratapi, minimal ada yang menghadiri pemakaman. Kan malu juga kalau pergi pemakaman yang hadir 3 orang. Padahal rame tetangga. Tetangganya nggak ada yang mau datang karena dia bikin susah terus. Itu yang disebut salah satu mempersiapkan kematian. Tentu kita ingin ada banyak orang yang merasa kehilangan ketika kita meninggal dunia. Ada banyak orang kita berharap supaya ketika kita mau dimakamkan, banyak iring-iringan yang menghantarkan kita ke tempat peristirahatan atau menuju terowongan itu. Yang kedua, mempersiapkan kematian masing-masing supaya saat kita mati tidak meninggalkan beban. Jadi kalau bisa mau mati jangan meninggalkan beban. Beban bagi istri atau bagi anak-anak, beban bagi masyarakat. Jangan sampai kita meninggalkan beban. Beban apa? Ya jangan, kalau bisa jangan kita meninggalkan hutang lah kepada istri anak kita. Biasanya kalau hutang kredit di Bank BRI atau Mandiri itu langsung apa itu ya?
Itu lunas. Biasanya, karena kami juga berhutang. Semua kita mungkin pernah berhutang, tapi hutang yang dimaksud ini jangan sampai meninggalkan beban utang yang akan dipikul oleh istri atau oleh suami atau oleh anak-anak kita. Bukan hanya beban itu. Beban apa lagi adalah beban dosa. Dosa ini yang paling sulit. Ketika kita meninggalkan beban dosa saat menghembuskan napas terakhir, nanti ketika kita masuk terowongan itu pintunya satu. Perhatikan, kematian itu adalah ketika kita mati itu sama dengan kita masuk ke sebuah terowongan. Pintu terowongannya satu, tetapi pintu keluarnya ada dua. Pintunya satu, tapi keluar terowongan itu ada dua. Karena itu jangan sampai beban dosa nanti yang akan mengiring kita kepada terowongan yang kita tidak harapkan. Nanti kita lanjut terowongan. Jangan sampai kita meninggalkan beban hutang, beban dosa, bahkan beban masalah. Beban masalah contohnya, kita memulai sesuatu yang tidak baik di tengah-tengah keluarga lah dulu. Akhirnya membuat anak-anak kita ribut. Anak paling tua dengan anak nomor 2, anak nomor 2 dengan anak nomor 3 saling ribut. Biasanya ribut karena warisan, ribut karena pembagian, bahkan ribut karena pesan-pesan. Pesan-pesan juga. Jadi jangan tinggalkan mau mati kasih pesan-pesan yang tidak bisa dikerjakan oleh anak-anak. Jadi jangan sampai kita meninggalkan bumi ini, meninggalkan beban, meninggalkan utang, meninggalkan persoalan. Tapi kalau bisa kita heloi, kita angkat tangan, kita senyum, kita bahagia, tidak ada beban. Anak-anak pun senangnya, bukan senang kita mati. Tapi ketika kita diantarkan ke terowongan itu, dia pulang ke rumah, dia memiliki semangat. Dia bilang, aku ingin seperti papaku. Yang sampai menghembuskan napas atau sampai garis akhir, finish, dia tidak bikin persoalan. Nah, inilah yang dimaksud mempersiapkan kematian. Karena sesungguhnya orang mati tidak tahu apa-apa. Jadi orang sudah mati itu tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu dikubur di mana. Dia tidak tahu waktu mati itu pakai pakaian apa. Dia tidak tahu lagi. Walaupun selama waktu dia hidup kita tidak pernah belikan baju. Lalu pas udah mati kita belilah jas. Kan sering begitu. Waktu hidup dia nggak pernah pakai jas. Tapi pas mati, semua berlomba belikan jas. Akhirnya dia nggak tahu lagi tuh. Dia pakai peti apa? Apakah pakai peti harga 5 juta atau harga peti 1,5 miliar? Saya sudah lihat itu di Jakarta, ada peti 1,5 miliar. Dan orang mati nggak tahu lagi mau pakai apa dia, dan di kuburan tipe apa. Kuburan juga semua punya tipe. Kalau yang agak jauh agak murah, kalau yang dekat jalan agak mahal. Tapi orang mati sudah tidak tahu itu dia dikubur di mana. Makanya saya berulang-ulang saya katakan, kalau saya mati saya nggak usah dikubur, supaya jangan ada yang disusahin. Kalau perlu saya mati, sudahlah dibagi-bagi aja. Ginjal saya kepada orang yang sakit ginjal, hibahkan. Jantung saya kepada orang yang sakit jantung, ambil, hibahkan. Mata saya kepada yang sudah rabun mata yang lebih parah, hibahkan. Dan seluruh panca indera saya selagi bisa, hibahkan. Termasuk otot-otot untuk dunia kedokteran. Supaya
ilmu kedokterannya makin bagus. Tidak hanya wacana, tidak pernah melihat langsung tubuh manusia. Kalau bagi saya itu jauh lebih mulia, berguna. Karena ketika kita udah mati nggak ada manfaat apa-apa. Kita disakrameni atau tidak disakrameni sudah tidak pengaruh. Mau ditaruh salib atau tidak ada salib di kuburan itu tidak pengaruh. Lalu bilang, oh karena dia tidak disakrameni maka dia tidak masuk surga. Siapa bilang? Atau kalau dia tidak ada salib di kuburan berarti dia tidak masuk surga. Siapa bilang? Tidak ada pengaruh 1 sen pun. Tidak ada pengaruh menentukan itu masuk surga atau tidak. Yang menentukan itu saat ini ketika kita hidup. Itulah yang menentukan kita masuk surga atau tidak. Sampai menghembuskan napas. Setelah selesai menghembuskan napas, kita tinggal masuk dalam terowongan. Perbuatan kita selama hidup itulah yang akan menyertai kita ke terowongan yang mana keluarnya. Saya katakan tadi pintu keluarnya 2. Yang akan menghantar kita kepada pintu keluar yang mana ditentukan oleh perbuatan kita dan percaya kita. Itu ada 2, perbuatan dan percaya. Karena kita bukan saja diselamatkan karena percaya, tetapi juga karena perbuatan. Sebab ada orang mengklaim, aku sudah percaya Tuhan Yesus, tapi hidupnya, perbuatannya glamor. Saya pastikan itu akan masuk dalam terowongan yang satu, yang terowongan kegelapan. Orang mati tidak tahu apa-apa dan sekalipun dia menggunakan atribut yang indah, menggunakan acara pemakaman yang sifatnya rohani sekali, full band, tapi itu tidak punya pengaruh menentukan dia masuk terowongan dan keluar terowongan yang mana. Ada yang melayat atau tidak, disemayamkan di mana, di rumah gubuk derita atau di aula yang besar. Itu pun sekarang orang tanya, disemayamkan di mana dia? Kalau dibilang, oh disemayamkan di rumah duka. Di Jakarta itu rumah duka itu kayak hotel. Jujur. Jadi jangan kasih pesan-pesan yang berlebihan kepada anak-anakmu. Kalau saya meninggal nanti semayamkan di rumah duka yang mewah ya. Enggak ada pengaruh. Begitu meninggal langsung kubur juga enggak ada masalah. Kalau udah waktunya mau masuk surga, maka engkau akan masuk terowongan yang menuju surga. Karena perbuatanmu selama hidup, itulah yang menyertai, itulah yang menuntun, itulah yang akan menjadi rel menuju hidup yang baru. Makanya dikatakan apa yang kita baca tadi, siapa yang percaya kepada Kristus. Coba kita baca dalam Yohanes 11 tadi ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi 2 hal ini. Percaya dan bagaimana hidup. Nanti kita lihat. Ada banyak orang sudah percaya, ada banyak orang sudah melakukan mujizat, ada banyak sudah orang bikin KKR, ada banyak orang sudah melakukan kegiatan seremonial rohani. Tapi sebenarnya Tuhan bilang bukan. Orang mati tidak tahu apa-apa, ada yang melayat atau tidak, disemayamkan di mana, berapa lama. Ada yang meninggalkan, ada yang cuma 1 hari langsung dikubur. Karena kalau 2 hari tambah bayaran, 3 hari tambah bayaran. Karena banyak uangnya, ya dia buatlah berhari-hari. Itu tidak ada pengaruh. Sebenarnya itu bikin susah kita. Apalagi kalau pendeta harus, kalau 7 hari dia harus khotbah kan. Khotbah tiap malam, khotbah tiap malam, khotbah tiap malam. Sebenarnya sih senang aja kalau undang banyak orang yang datang. Saya senang, tiap malam pun saya khotbah, tapi undang banyak yang datang. Supaya saya KKR di situ. Saya melihatnya di situ, bukan
soal matinya, karena ini sebenarnya tinggal kubur aja. Tapi berapa lama dia disemayamkan? Banyak orang sekarang berpikir, lalu siapa yang sakrameni? Ada juga yang bilang begitu, kalau bisa harus Pak Gembala yang sakrameni ya. Wih, syukur-syukur kalau saya di Jayapura. Kalau saya pas di Jakarta, nunggu lagi, biaya lagi. Jadi nggak ada masalah. Mau sintua pun, mau guru Injil pun yang sakrameni, tidak ada pengaruh. Puji Tuhan. Jangan sampai pikiran saudara-saudara nanti yang sudah mau meninggal, Pak Gembala di mana? Masih di Jakarta. Saya belum mau mati deh, tunggu Pak Gembala datang. Nggak ada pengaruh. Mau sintua pun yang sakramen tidak ada. Itu hanya seremonial saja supaya dilihat orang bagus. Jadi jangan bikin susah orang, bikin permintaan yang sakrameni bilang lagi harus ketua sinode. Siapa yang mau bayar? Kalau Pak Ketua Sinode mau diundang, kira-kira kalau mau menikah masih mendingan. Biasa kan menikah ya itu dipersiapkan jauh hari. Kalau mau mati siapa mau persiapkan jauh hari? Ini untuk pengkhotbah malam pertama, ini untuk khotbah malam kedua. Ada nggak yang mau mati bikin persiapan begitu? Nggak ada kan? Tapi kalau yang pernikahan boleh. Siapa yang sakramen? Semua itu tidak berpengaruh untuk seseorang masuk surga atau bukan. Olehnya jangan pergi menghadap Tuhan tanpa menyelesaikan persoalanmu di bumi. Dan juga jangan sampai orang hidup pergi minta doa ke kubur. Pernah masih ada anggota jemaat kita ini yang pergi ke kubur minta doa? Opung, saya datang ke kuburmu ini Opung, saya cucu yang nomor 3. Opung tahu toh, saya selama Opung hidup sering temani Opung ke pasar. Nah sekarang tolonglah saya dulu Opung. Apa itu? Kira-kira begitu. Saya pasang angka Opung. Orang hidup aja nggak tahu angka mana yang mau keluar, apalagi orang yang mati. Iya, orang hidup aja nggak tahu, apalagi untung aja itu di antara kita nggak ada lagi yang pergi ke kubur bicara dan minta doa. Kalau orang luar ya silahkan orang luar, tapi orang gereja tidak boleh lagi pergi minta doa ke kubur karena tidak ada hubungan orang mati dengan orang hidup. Orang mati itu sudah tidak buat apa-apa. Nah, pintu terowongan atau pintu masuk terowongan itu hanya ada satu, tetapi keluarnya ada 2. Ini yang misteri. Ini yang perlu sebenarnya kita dalami. Pintunya satu, kematian itu, tapi terowongannya, lubangnya ada 2. Satu nanti keluarnya ke surga, satu keluarnya ke neraka. Nah kita pilih yang mana? Itu dipilih waktu hidup, bukan dipilih waktu mati. Karena waktu mati nggak bisa buat apa-apa lagi. Waktu hiduplah kita memilih. Saya berharap, saya tawarkan. Saya kan hanya menawarkan. Keputusan di kita masing-masing. Saya menawarkan. Maukah kita sama-sama dalam terowongan itu, yaitu terowongan menuju hidup. Puji Tuhan. Saya hanya menawarkan, kita masuk lewat terowongan di mana Yesus ada. Itulah terowongan yang akan membawa kepada kehidupan. Barang siapa yang mati di dalam Kristus dikatakan, dia akan hidup walaupun dia mati secara jasmani. Tapi dia akan hidup. Saya menawarkan kepada kita sekalian, selagi kita hidup, mari kita perbaharui hidup kita. Mari terus kita benahi hidup kita supaya kita masuk dalam terowongan yang sama dengan terowongan yang Yesus jalani. 2 pintu, 1 pintu masuk tapi 2 pintu keluarnya. Yang pertama yaitu pintu menuju surga, yang kedua menuju neraka. Walau semuanya sama-sama kekal.
Dua-duanya itu menuju kekekalan, tetapi satu kekekalan hidup yang abadi, yang tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit. Tetapi yang satunya kekekalan yang penuh derita, teriakan, air mata, ratap, dan kertak gigi. Hanya dua itu, nggak ada tempat yang netral. Kalau bisa Pak Pendeta, ada nggak yang netral? Enggak, kebetulan nggak ada. Kematian Kristus adalah terowongan yang akan menghantarkan manusia menuju hidup dalam kekekalan dan dalam kebahagiaan. Manusia yang bagaimana? Yang pertama, manusia yang ketika hidup menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jelas. Harus menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau tidak mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, mohon maaf. Boleh kita sama-sama masuk terowongan, tapi terowonganmu akan berbeda. Karena terowonganmu bukanlah terowongan menuju hidup. Terowongan yang menuju hidup harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun masuk kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi jelas, itu tidak bisa ditawar. Yesus satu-satunya jalan menuju kehidupan. Yang kedua, manusia yang bagaimana yang akan masuk dalam terowongan kehidupan? Manusia yang berkenan kepadanya. Walau di masa hidupnya dia terima Yesus, tetapi hidupnya bikin susah, bikin kacau, bikin onar, bikin banyak masalah. Bahkan disebut dia akan ditolak. Mari kita baca. Mari kita baca dalam Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Kalau tidak salah, jangan sampai saya salah ketik. Matius 7 ayat 21. Oke, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga atau akan masuk lewat terowongan itu, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi ada kata yang melakukan kehendak Bapakku di surga. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi pada ayat yang ke-23 ini dikatakan, pada saat itulah aku akan berterus terang. Saat ini Tuhan belum berterus terang mana sebenarnya yang masuk terowongan. Terowongan yang menuju kehidupan belum berterus terang dia. Makanya sekarang kita masih rame-rame semua masuk surga. Mungkin kita sudah hampir 200 orang yang hadir ini. Belum tahu kita yang mana nanti masuk. Karena Tuhan belum berterus terang. Yang tahu kita dan Tuhan. Karena itu saya mengingatkan kita, hari ini kita mari belajar firman Tuhan yang berkata tadi, atau pujian yang berkata, Tuhan ku kembali pada jalan kebenaran. Kita mau kembali kepada jalan Tuhan. Apapun liku-liku yang kita hadapi, supaya kita tidak tertolak pada akhir zaman. Sedikit lagi, waspadalah agar kita jangan sudah setia beribadah, sudah setia melayani, tapi tertolak. Kita yang sudah bikin tanda mujizat tetapi tertolak. Bahkan juga mereka yang tidak peduli kepada orang susah, orang miskin. Jadi kalau tidak peduli juga orang susah, orang miskin, juga tertolak ternyata. Kata firman Tuhan yang terakhir, Matius 25 ayat 41 dan 45. Matius 25 ayat 41 dan 45. Silakan. Iya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya,
Enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal. Jadi kekal dia apinya. Kekal. Yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Untuk iblis dan pengikut-pengikutnya maksudnya. Jadi ada malaikatnya iblis juga. Dan ayat 45. Lompat ayat 45. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi dia ditolak karena dia tidak melakukan perkara-perkara yang baik kepada orang miskin, orang susah, orang menderita. Jadi besok gereja kita ini hari Sabtu, lewat anak sekolah minggu kita, mereka akan pergi ke panti asuhan. Mereka akan berbagi di sana. Ini bagian dari kepedulian kita. Jadi bagi Bapak Ibu juga yang punya sesuatu yang bisa dititipkan, kalau bisa ikut silahkan. Tapi kalau nggak bisa ikut, titipkanlah lewat anak-anak kita, supaya mereka bisa berbagi kepada orang yang berkesusahan. Itu pun semua diperhitungkan oleh Tuhan. Supaya kita hidup bukan untuk diri kita saja, tetapi kita hidup juga untuk orang lain. Mari kita sambut Kristus sebagai jalan tunggal menuju hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita semua.